Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Anas Saputra di program kerja KKN kami STM, yaitu Sekolah 3 Menit. Pertemuan yang lalu di channel ini juga sudah membahas tentang potensi alam Indonesia. Di pertemuan kali ini bersama saya nanti kita akan membahas tentang kemaritiman Indonesia. Untuk awal kita cari tahu apa itu kemaritiman. Jadi kemaritiman adalah suatu proses pemanfaatan yang berkaitan dengan laut. Berbeda dengan laut, kalau laut itu adalah kata benda, sementara kemaritiman itu adalah kata sifat. Sebagian wilayah Indonesia tidak hanya daratan, tapi juga laut. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena potensi laut kita sangat besar. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu potensi kemaritiman Indonesia. Untuk awal, yuk kita cari tahu apa itu laut. Laut adalah air yang memenuhi permukaan bumi yang menghubungkan antar pulau. Berbeda dengan danau. Danau sama, memang air yang ada di permukaan bumi, tapi lingkupnya lebih kecil. Lantas, apa potensi dari kemaritiman Indonesia? Yang pertama adalah perikanan. Apa itu perikanan? Perikanan adalah suatu kegiatan nelayan untuk menangkap ikan yang ada di lautan. Bisa menangkap, sudah bisa membudidayakan. Kalau menangkap, kita langsung pergi ke laut, menangkap ikan tersebut untuk dikonsumsi oleh kita ataupun untuk dijual. Sementara membudidaya, bisa jadi kita beli benih udang, benih ikan tertentu untuk kita budidayakan, mungkin di empang dan lain sebagainya. Terus apa alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan? Yang pertama, bisa menggunakan jaring. Tapi ingat, jaring yang tidak merusak potensi alam Indonesia. Jaring tidak boleh digunakan. Yang pertama, pukat harimau. Kenapa pukat harimau tidak boleh digunakan? Karena akan merusak ekosistem laut. Karena pukat harimau, ikan besar ataupun ikan kecil pasti nanti akan ikut terjaring semua. Jadi nggak ada regenerasi. Ikan yang kecil-kecil nanti pasti akan terbawa oleh jaring tersebut. Potasium juga tidak boleh digunakan untuk menangkap ikan. Alasannya karena akan meracuni ekosistem laut juga. Karena potasium itu adalah bisa jadi menggunakan obat, bisa jadi untuk diledakkan. Sementara di bawah laut itu ada karang-karang yang perlu dilindungi. Terus apa kegunaan ikan yang kita tangkap? Lantas apa ikan yang sudah kita tangkap manfaatnya? Tentu pertama untuk konsumsi pribadi, juga bisa untuk dijual. Konsumsinya seperti apa? Bisa dibuat ikan asin, ikan asap, ataupun juga ikan yang diekspor ke luar negeri. Tentu harus melalui proses pendinginan. Terus potensi yang kedua adalah hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Penduduk Indonesia sering mengatakannya hutan bakau. Jadi hutan bakau adalah sejenis hutan yang berada di pasang surut air laut. Berarti hutan bakau ini letaknya adalah di pesisir pantai. Apa fungsi dari hutan mangrove? Yang pertama, fungsi ekologis adalah untuk menahan gelombang air laut supaya tidak menggerus bibir pantai agar tidak terjadi abrasi. Terus ada lagi fungsi selain ekologis, yaitu fungsi ekonomi. Jadi hutan mangrove, kayu dari hutan mangrove bisa dijadikan bahan baku untuk kertas. Bisa juga di hutan mangrove ada juga ikan-ikan, udang-udang yang bisa ditangkap kemudian dijadikan bahan konsumsi ataupun juga untuk dijual. Juga di dalam hutan mangrove terdapat ekosistem. Tentu ada makhluk-makhluk biota laut yang mendiami hutan mangrove tersebut. Itu adalah manfaat dari hutan mangrove. Yang ketiga apa? Maksudnya potensi dari kemaritiman Indonesia, yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah jenis batuan yang terdiri dari koral. Koral adalah sejenis hewan. Tahukah kamu, koral itu adalah hewan yang menghasilkan kapur. Jadi terumbu karang ini sejenis batu-batuan yang terdapat di dasar laut. Jadi koral itu adalah hewan ketika membentuk ribuan koloni, maka akan terbentuklah karang. Terus manfaat terumbu karang apa? Tentu manfaat terumbu karang adalah untuk ekosistem laut. Di terumbu karang biasanya terdapat ikan-ikan kecil yang mendiami karang tersebut untuk hidup. Biasanya ikan-ikan kecil. Terus selain itu adalah untuk objek wisata. Jadi ketika terumbu karang kita terjaga, pasti nanti untuk objek wisata pasti akan menarik wisatawan yang sangat banyak. Ketika wisatawan sudah pada masuk ke wilayah pantai kita yang memang terumbu karangnya bagus, pasti akan mendatangkan mata pencaharian untuk warga sekitar. Jadi teman-teman semua, marilah kita jaga potensi kemaritiman Indonesia supaya kita sebagai manusia bisa menjadi manusia yang
rahmatan lil alamin, tidak tamak, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi kita menjaga semuanya, tidak hanya manusia tapi juga alam. Oke, itu dulu teman-teman dari saya yang menyampaikan materi kemaritiman Indonesia. Apabila ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar, kalau belum jelas nanti bisa tanya-tanya di berbagai macam media sosial kami. Terima kasih, sampai jumpa.